Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Maya, NIM 7211411906. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek 1 dan juga proyek 2. Pertama ada sistem operasi. Jadi di sini sistem operasi itu menjalankan peralatan seperti hard drive dan juga mouse atau lainnya. Kemudian memiliki utilitas yaitu program kecil yang mampu menduplikat file dan juga lain-lain. Di dalam sistem operasi itu terdapat Microsoft Windows dan juga sistem operasi lainnya. Yang pertama, Microsoft Windows ini ada versi. Yang pertama, versi ini Microsoft Office bukanlah sistem operasi melainkan sekelompok program aplikasi perangkat lunak yang di dalamnya terdapat Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access dan juga lainnya. Kemudian ada pembaruan. Jadi di dalam sistem itu harus diperbarui agar sumber daya baru dapat dimanfaatkan. Kemudian untuk sistem operasi yang lain, di sini Apple Computer membuat Mac OS 10, kemudian untuk komputer mikro standar dari Lenovo dan lain-lainnya itu menggunakan sistem Unix. Kemudian peranti lunak aplikasi. Di sini itu kebanyakan organisasi memiliki jaringan, yang mana jaringan itu berhubungan langsung dengan komputer mikro para karyawannya. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Di sini itu kita menentukan versi perangkat lunak yang digunakan. Karena kebanyakan versi itu versi yang berbeda itu biasanya sama, namun memiliki fitur yang berbeda. Kemudian yang kedua ada pembaruan. Jadi di sini pembaruan itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi dan bisa juga untuk memecahkan masalah-masalah keamanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu melacak pembaruan. Di sini pemantau dapat mengetahui siapa yang melakukan perubahan pada sistem tersebut. Kemudian orang itu adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer yang digunakan. Kemudian perlindungan kata sandi. Di sini dapat digunakan dalam mengakses dokumen atau lainnya, sehingga mempersulit hacker untuk mencuri data tersebut. Virus dan juga spyware. Di sini itu merupakan masalah yang serius. Namun spyware tidak berbahaya karena tidak dikirim ke komputer untuk menghentikan kerjanya. Di sini atau untuk mencari informasi sensitif penggunanya. Ancaman dan hoax. Sini jika menerima email yang mengatasnamakan suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk membarui sistem, maka itu adalah hoax. Itu biasanya phishing. Kemudian jika mau melakukan pengunduhan atau pembaruan sistem aplikasi, maka harus diunduh dari situs web organisasi tersebut. Kemudian proteksi. Di sini proteksi ada proteksi komersial dan juga proteksi gratis. Di sini proteksi komersial itu contohnya Norton dan McAfee adalah vendor peranti lunak antivirus dan anti spyware yang digunakan secara luas. Sedangkan untuk proteksi gratis di sini Microsoft menawarkan aplikasi antivirus dan anti spyware yang gratis maupun yang komersial. Kemudian email. Di sini email itu penting untuk komunikasi bisnis dan semua organisasi berhak untuk mengawasi email yang dikirim atau yang diterima. Selanjutnya yang keempat yaitu implikasi di tempat kerja. Di sini itu email melewati banyak sekali server dalam perjalanan dari pengirim menuju ke penerima. Sehingga kemudian email yang terhapus pun masih berada pada file delete. Sehingga untuk benar-benar menghapus email tersebut, kita harus menghapus kembali email tersebut pada file delete sehingga email tersebut benar-benar terhapus dari komputer. Kemudian yang kelima ada etiket email di tempat kerja. Di sini itu jangan mengirimkan email yang terlalu panjang dan jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Kemudian ada akun email pribadi. Di sini jika menggunakan sumber daya organisasi, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasi pesan email. Kemudian email pribadi itu sebaiknya dikirim melalui komputer, peranti lunak, dan juga jaringan yang dibeli sendiri. Ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Yang pertama yaitu membuat dokumen Frontpage. Di dalam membuat dokumen tersebut, yang pertama itu kita bisa menyisipkan file gambar. Di mana di sini cara menyisipkan file gambarnya itu yang pertama klik insert, kemudian kita pilih image, kemudian pilih gambar yang ingin disisipkan pada dialog box select file. Kemudian kita bisa mengatur letak gambar tersebut pada halaman web. Kemudian yang kedua, kita bisa menyisipkan file dokumen. Di mana yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kita letakkan file kursor pada tempat di mana file akan disisipkan.
Kemudian kita klik insert file. Di sini filenya bisa berbentuk dokumen, HTML atau lainnya. Kemudian pilih file yang akan disisipkan pada dialog box select. Nah, kemudian kita juga bisa membuat hyperlink. Di sini caranya sangat mudah, yaitu yang pertama kita pilih teks atau gambar yang akan di hyperlink. Kemudian kita tekan Ctrl K pada dialog box Create Hyperlink, pilih file yang ingin dituju dengan hyperlink tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat marquee di sini, meletakkan kursor pada tempat yang ingin diletakkan. Kemudian kita tekan Insert, pilih Web Component, lalu klik marquee. Di sini pada dialog box marquee properties tertuliskan teks marquee dan tentukan formatnya. Selanjutnya yaitu kita juga bisa membuat tabel. Dimana caranya yang pertama kita letakkan kursor pada tempat dimana kita ingin meletakkan tabel tersebut. Kemudian kita klik tombol insert lalu kita pilih tabel. Di sini kita bisa menentukan tabel ukuran tabel sesuai dengan keinginan kita, lalu klik OK dan kemudian kita bisa isikan tabel tersebut dengan data yang kita inginkan. Selanjutnya ada kekurangan dan juga kelebihan front page ini. Keuntungannya di sini tuh karena menggunakan front page itu lebih cepat, kemudian mudah dalam menggunakannya, lalu membuat halaman web lebih mudah dan kemudian menghemat biaya pekerjaan karyawan. Sedangkan kekurangannya di sini itu kode HTML tidak efisien, kemudian penggunaannya juga lumayan sulit, dan kemudian yang ketiga itu harus mendownload perangkat lunak untuk mencari aplikasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.